Di kadang-kadang ibu saya bangun, kalau udah di atas jam 1 biasanya ibu bilang, potul hulo. Maksudnya tidur saja. Kadang-kadang pakai bahasa Gorontalo. Tingoli tita delo tabo mohutata. Kamu ini, kamu tiada tingoli botima delo tata mania. Seperti orang berteman saja, padahal bapak dengan anak. Tribuners ini ingin tahu bagaimana perjalanan hidup Pak Bupati, mungkin dari kecil, sekolah, kuliah, jadi dosen, tapi kemudian turun maksud saya jadi bupati, sampai saat ini jadi bupati. Bisa Pak Bupati ceritakan? Mungkin satu kata ya, siksak. Siksak, nggak beraturan ya, sepertinya begitu. Jadi awal itu saya sekolah SD sebetulnya ingin masuk pesantren. Ingin masuk pesantren, tapi ada saudara-saudara bilang, bikin apa masuk pesantren? Kata-katanya begini, bomeheula Pak Ita, baca doa di kubur itu. Pak Ita itu batu nisan, gitu, batu nisan. Jadi ya itulah kira-kira image waktu itu. Tapi kemudian akhirnya saya dari SD, SMP, STM, jurusan elektronika. Jadi soal gambar-gambar, desain televisi, radio dan seterusnya, sirkuitnya bagaimana. Itu saya masih paham lah, itu cara kerjanya. Dari situ justru masuk IAIN. Jadi keinginan masa kecil untuk sekolah agama itu akhirnya masuk IAIN di Gorontalo gitu. Karena ingin melanjutkan ke sekolah dulu, saya lulus tahun 1990, jurusan elektronika. Sebetulnya ingin melanjutkan ke jurusan yang sama. Tapi waktu itu dapat informasi yang jurusan S1 untuk elektronika itu nanti di Jawa. Di Manado saja waktu itu dia listrik atau elektro, arus keras. Kalau yang arus kecil itu harus di luar daerah. Nah karena tidak punya biaya ya masuk IAIN saja gitu kira-kira. Akhirnya di IAIN sampai S2 dan akhirnya jadi dosen di situ. Pak Bupati, sebelum lanjut, dari keluarga orang tua latar belakangnya apa Pak? Kalau bapak saya guru. Bapak saya guru SD, ya guru SD dan juga seniman juga gitu. Dan orang tua menurut saya ada kekhususan ya. Kalau ibu itu lebih ke struggle, perjuangan hidup, bisa sekolah itu luar biasa ibu. Kalau bapak lebih ke suasana demokratis. Jadi biasanya pulang sekolah dari STM itu saya pulang itu selalu berdiskusi dengan bapak saya. Kebetulan bapak saya hobi BBC London, suara Jerman, suara Amerika gitu. Jadi biasanya yang diperoleh dalam skala internasional itu kita biasa diskusikan. Di kadang-kadang ibu saya bangun, kalau udah di atas jam 1 biasanya ibu bilang, potul hulo. Maksudnya tidur saja. Kadang-kadang pakai bahasa Gorontalo. Tingoli tita delo tabo mohutata. Kamu ini, kamu tiada tingoli botima delo tata mania. Seperti orang berteman saja, padahal bapak dengan anak. Karena memang situasi pada saat itu sangat-sangat dialogis. Nah, sikap-sikap demokratis itu saya peroleh dari bapak. Kalau ibu struggle, perjuangan untuk tidak mengenal lelah itu ibu. Kalau sikap demokratis itu bapak. Berarti dan itu mempengaruhi perjalanan saya. Di satu sisi kadang-kadang juga saya sangat emosional, sangat perasa, itu bentukan ibu. Nah, sementara untuk bapak itu lebih ke sikap-sikap demokratis yang sejak kecil ditanamkan pada diri saya dan saudara-saudara lainnya. Pak Bupati, kita ingin tahu lagi lebih dalam situasi Pak Bupati masa kecil itu dengan orang tua. Kita tahu lah kalau guru zaman dulu Pak. Iya. Makanya muncul Umar Bakri tanpa maksudnya kadang beras lama begitu. Betul. Berarti perjuangan Pak Bupati waktu itu? Ya waktu itu kami kan karena guru ada beras kuning namanya, jatah. Jatah itu beras kuning. Nah ibu punya trik untuk itu. Kadang-kadang dicampur daun pandan, pondang, kalau di sini bilang pondang, daun pandan, biar masaknya pakai itu jadi baunya agak sedikit berkurang. Tapi kalau itu lambat, kami ingat, ibu saya sering ngajak untuk panen pakai ani-ani. Itu saya sering diajak untuk itu, istilahnya kalau di kampung itu makan gaji.
artinya ambil bagian di situ, dapat masih sekolah. Masih sekolah. Bapak ikut juga ke situ. Jadi bukan ibu yang sering ngajak saya untuk kalau ada panen kita kerja dapat bagian di situ untuk pakai ani-ani. Setelah itu bagiannya bawa di rumah, tiba di rumah itu diinjak pakai kaki, bukan. Jadi untuk keluarkan dari ini jerami itu harus diinjak gitu. Itu ibu saya. Terus yang kedua jagung di pipi, kemudian saya yang muter-muter. Jadi saya merasakan betul perjuangan itu dibentuk oleh ibu untuk mengatasi, karena guru, bapak saya guru memang dihargai waktu dulu ya. Tapi bapak saya tidak seperti guru-guru lain yang punya sampingan seperti punya sawah atau kerja kebun, nggak ada. Bapak saya itu musisi, paling dia main biola, terus kerjakan buku rumus-rumus matematika, dengar radio. Jadi secara ekonomi memang kami agak berat. Karena bapak saya tidak punya lain selain gaji guru dan jatah tadi itu gitu. Makanya ibu sering ngajari saya untuk ajak untuk ambil gaji istilahnya, bekerja untuk dapat bagian dari panen. Pakai ani-ani, jadi taruh di sini kemudian saya masih ingat itu. Terus dapat bagian, tiba di rumah saya yang injak sampai jatuh keluar dari jerami. Setelah itu saya lagi yang harus tumbuk itu, di lesung itu. Itu saya rasakan. Begitu juga jagung. Terus yang berikut masih ada satu lagi. Kalau musim kering, itu kami ada di sini talas, semacam talas atau bete atau longgi. Itu kita harus cari sampai di ujung-ujung di kaki gunung dan seterusnya untuk cari itu. Sama ubi hutan, bitule. Saya masih ingat di Tolinggula itu masa kecil seperti itu. Jadi yang untuk menambah kekurangan jatah itu menambah dengan ambil bekerja, istilahnya di kampung waktu itu makan gaji. Kemudian yang kedua tadi talas, talas itu ya, semacam talas itu bete atau longgi orang Gorontalo bilang. Ya semacam talas lah begitu. Kemudian ketiga ubi hutan, bitule kalau di sini. Itu harus semacam ubi, tapi harus direndam dulu di air laut 2 hari, setelah itu air tawar, setelah itu baru bisa digoreng, kalau tidak gatal. Itu masa kecil seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.